Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita bakal bahas tentang size dan juga overflow. Ya, mungkin untuk size, kalian mungkin sudah tahu ya, yang dimana size itu adalah ukuran, ada lebar, dan juga ada tinggi. Ya, ada width, dan juga ada height. Sedangkan overflow, bisa dibilang overflow itu seperti, kalau misalkan di bahasa Indonesia kan ya, overflow itu meluap. Jadi kadang ada kalanya kita bikin sebuah kotak, yang dimana nantinya di dalam kotak itu ada suatu paragraf. Nah, kalau misalkan si paragrafnya lebih atau meluap atau keluar dari kotak itu, mau diapakan gitu. Ya mungkin bakal pusing kalau misalkan kita nggak praktek. Jadi kita bakal langsung aja bahas tentang size dan juga overflow. Di sini saya punya file HTML dan juga CSS-nya. Ini adalah hasil pembelajaran kita kemarin ya, latihan kita kemarin. Kalau misalkan di browser ya hasilnya sama persis seperti kemarin juga, pembelajaran kemarin hasilnya seperti ini. Sama aja. Oke, jadi mungkin kita bakal bahas tentang size terlebih dahulu. Yang dimana size itu ada dua ya, ada width dan juga ada height. Ada lebar yaitu width, ada juga tinggi yaitu height. Ya, contohnya gini. Di sini saya select elemen P yang ini. Select elemen P, terus saya pengen ngubah ukuran si elemen P ini. Ya, yang dimana awalnya ini ukuran dari elemen P itu adalah 100%. Ya, ini adalah 100%, yang dimana dari kiri ke kanan full ya, 100%. Saya pengen ubah width-nya, yaitu lebarnya, itu ya 200 pixel mungkin. Atau kalian bisa atur value-nya sendiri. Saya refresh. Nah, sekarang si elemen P udah 200 pixel. Width-nya, lebarnya. Ya. Jadi untuk mengatur lebar, cukup pakai property width. Kalau misalkan kalian masih ingat, kita pernah belajar tentang tag image, dimana kalau misalkan kita image img, saya kontrol KB, di sini saya ada satu gambar ya, yaitu logo saya. Jadi saya bisa gini, logo.png. Sekarang sudah tampil logonya ya. Nah, yang dimana kalau misalkan kalian ingat, ada atribut yang namanya atribut width. Ya, misalkan 100 pixel. Atau 100 pun bisa ya. Nah, si ukuran gambarnya sekarang sudah 100 pixel. Itu sama aja. Kalau misalkan di gambar, itu pakai atribut. Kalau misalkan di property, di CSS, itu pakai property width. Oke? Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan kalian mau juga di gambar nih, kalian nggak mau pakai atribut seperti ini, nggak mau pakai seperti itu, kalian gampang aja, tinggal selektornya img, terus kasih width-nya mau berapa. Contohnya di sini saya kasih 50 pixel. Saya sudah save, yang ininya juga save dulu, ini masih bulat. Save, terus refresh. Nah, dia juga bakal ngikutin. Oke, tapi kalau misalkan kalian atur tag P ya, tag P kalian save dulu yang ininya, terus kalian kasih atribut width. Ya, ini gak bakal bisa ya, jangan coba-coba. Soalnya atribut width bukan untuk elemen P. Paham ya? Di sini yang ininya saya Ctrl Z dulu, yang ini juga saya hapus dulu. Nah, jadi itu adalah untuk mengatur lebar dari sebuah elemen. Yang gambar kalian bisa pakai atribut width atau bisa pakai property width di CSS. Terus di gambar juga kalian mestinya masih ingat tentang atribut yang namanya height, dimana ini adalah untuk ngasih ukuran tingginya, ukuran tinggi dari gambarnya. Contohnya saya pengen tinggi gambarnya 100 pixel. Seperti ini. Saya refresh. Sekarang ukuran gambarnya pun 100 pixel. Nah, tapi sama kayak width tadi. Kalau misalkan kalian gak mau
atribut ya, bentuknya atribut seperti ini, kalian juga bisa kasih di sini height. Misalkan berapa tadi? Saya jadi 200 piksel aja deh, biar kelihatan perbedaannya. Pastiin ininya udah gak bulat, dua-duanya, itu artinya udah tersave. Refresh. Nah, sekarang udah sama aja tuh. Kenapa yang P-nya ikutan ngecil? Oh, yang ininya. Sekarang width-nya di P sudah saya atur jadi 200 piksel ya. Makanya dia tadinya panjang jadi kecil. Ya. Jadi yang di IMG untuk mengatur ukuran width sama height itu di properti CSS pun sama. Pakai width dan juga pakai height. Tapi kalau misalkan di CSS kalian bisa ngatur lebar dan lebar dan tinggi dari elemen yang lain selain IMG. Kan kalau misalkan pakai atribut itu khusus untuk IMG ya. Kalau misalkan properti itu kalian bisa elemen apapun gitu. Contohnya kalau misalkan saya pengen ubah lebar dari H1 juga bisa, width 10 piksel misalkan, supaya dia kecil ya. Nah, dia bakal kecil tuh seperti ini. Oke. Mungkin gambar ini saya hapus, ininya juga saya hapus. Ini saya hapus. Nah, kita fokus di tag P yang ini. Di sini saya bakal kasih dulu background color red. Ups, yang gambarnya, oh ini belum di save ya. Refresh. Oke, sekarang sudah ada background warna merah. Dan kalau misalkan saya kasih di sini 300 piksel dan di sini height-nya saya kasih, sebelum saya kasih height-nya, kalian bisa lihat kalau misalkan tinggi ya atau height dari elemen P ini itu ngikutin kontennya, konten si P-nya. Ya, height-nya itu ngikutin konten P-nya. Kalau misalkan saya kasih height-nya 500 piksel, nah, dia bakal 500 piksel ke bawah. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai height, nah, dia bakal nyesuaiin sama konten yang ada di dalam tag P ini. Kalau misalkan saya kasih lorem lagi deh, lorem. Nah, dia juga bakal ikut ke bawah sesuai sama konten yang ada di dalamnya. Oke. Nah, tadi kan saya kasih height-nya 500 piksel. Yang dimana ada berlebih tuh. Ada space berlebih. Gimana kalau misalkan saya kasihnya di sini 100 piksel? Ya, saya save, refresh. Nah, sekarang konten P-nya itu collapse. Ya, berantakan nih. Background-nya yaitu tag P-nya ya. Tag P yang sebenarnya itu ukurannya 100 piksel. Oh, sorry, berapa tadi? Ya, benar. Ukurannya 100 piksel. Sedangkan konten P-nya itu lebih dari 100 piksel. Ini adalah collapse namanya. Nah, gimana cara kita ngatasinya? Sedangkan kita pengennya itu ukurannya itu segini. Jadi saya pengen kontennya itu bener kayak gini misalkan. Tapi ukurannya saya pengen 100 piksel untuk tinggi dan untuk lebarnya 300 piksel. Ya, itu caranya gimana? Nah, ini kita gunakan yang namanya property overflow. Jadi gini, kalian tinggal kasih misalkan overflow auto. Ini liatin dulu aja ya. Overflow auto ketika saya save, refresh. Nah, sekarang si kontennya yang di bawahnya itu nggak ada, disembunyiin. Udah disembunyiin, tapi sekarang lihat, di sini udah ada scroll. Jadi kita bisa scroll ke bawah tuh. Jadi kontennya tetap banyak ya. Sesuai sama yang kita masukin yang ada di sini. Dan ukurannya ngikutin sama yang kita atur di CSS-nya. Itu kalian bisa gunakan yang namanya overflow untuk ngatur konten berlebih yang ada pada elemen. Oke, atau kalau misalkan kalian ada overflow auto, ada juga overflow scroll. Nah, dimana kalau misalkan dengan overflow scroll itu ada juga scroll untuk ke kiri dan ke kanannya.
Sedangkan tadi auto nggak ada scroll, nggak ada scroll untuk kiri kanannya, ya. Atau kalau misalkan kalian pengen, di sini saya bikin, jangan deh, di sini saya hapus aja ininya. Overflow-nya juga saya hapus. Tadi saya hapus supaya agak kepanjangan aja ya. Refresh. Nah, jadi saya pengen konten berlebihnya itu disembunyiin. Ya, kan tadi kalau misalkan auto masih tetap bisa dibaca ya. Masih tetap bisa dibaca dengan cara si usernya bisa scroll. Saya pengen pokoknya ukuran kontennya 300 kali 100 pixel, sedangkan yang bawahnya ini nggak bakal bisa diakses sama user. Gitu aja lah intinya ya. Gimana caranya? Itu pakai yang namanya, ini tutup dulu. Itu pakai yang namanya overflow juga. Tapi overflow-nya overflow hidden. Ya, refresh. Nah, sekarang si user gak bisa scroll, gak bisa apapun. Yang bawahnya si user gak bisa akses. Udah disembunyiin sama kita. Ya. Jadi gak ada scroll. Ini saya sudah scroll, ini gak bisa. Oke, jadi ada overflow hidden untuk nge-hide konten berlebihnya, overflow auto untuk nge-hide konten berlebihnya tapi masih bisa diakses dengan cara scroll, dan overflow scroll itu untuk nge-hide si kontennya tapi masih bisa di-scroll ke bawah maupun ke kiri ataupun ke kanannya. Jadi itu yang namanya overflow. Atau kalau misalkan di sini auto, sebenarnya ini background colornya kalian nggak butuh ya. Tadi supaya lebih jelas aja ukurannya. Nah, tanpa background color pun udah bisa tuh. Oh iya, sebenarnya masih ada lagi value untuk overflow, yaitu overflow visible. Ya, visible. Oke, jadi overflow visible ini adalah overflow default yang diatur sama si browsernya, sama si CSS-nya. Jadi ya, kalau misalkan pakai overflow visible, ya dia bakal tampil. Sama aja kalau misalkan kita nggak pakai overflow kayak gini. Jadi intinya overflow visible ini adalah overflow defaultnya. Atau kalau misalkan kalian pengen lebih spesifik, itu ada yang namanya overflow X dan juga ada yang namanya overflow Y. Ya, kalau misalkan overflow X itu untuk mengatur overflow sumbu X-nya, yaitu dari kiri ke kanan. Sedangkan overflow Y untuk mengatur sumbu Y-nya, dari atas ke bawahnya. Contohnya kalau misalkan saya kasih overflow Y, terus di sini saya kasih auto aja. Auto, jadi nantinya bisa di-scroll. Ketika saya refresh, nah dia bakal sumbu Y-nya untuk overflow-nya itu bakal bisa di-scroll seperti ini. Sedangkan kalau misalkan saya kasih overflow X, di sininya hidden. Nah, jadi di sini overflow sumbu X-nya, yaitu overflow dari kiri ke kanannya, itu saya pengen dia nge-hide. Ya. Kalau misalkan saya save, sebenarnya ini gak bakal ngaruh ya. Karena sekarang si kontennya itu ngikutin lebar si elemennya. Ya. Jadi mungkin saya kasih dulu yang namanya white space no wrap seperti ini. Jadi supaya si kontennya itu berlanjut satu baris. Si kontennya itu berlanjut satu baris, enggak ngikutin lebar dari elemen P-nya. Ya, jadi kalau misalkan seperti itu, si kontennya itu enggak mau nurut sama width 300 pixel ini dengan white space no wrap ini. Ya, kita bakal langsung lihat aja. Ini belum di save nih. Saya save dulu. Refresh. Nah, sekarang si kontennya itu satu baris. Kelihatan di bawahnya gak ada konten nih. Atau kalau misalkan overflow X-nya saya kasih auto aja supaya ada scrollnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekarang si kontennya itu satu baris tuh. Bisa dilihat. Kalau misalkan saya kasih di sini lorem beberapa kali pun, lorem. Nah, nanti scrollnya bakal makin panjang tuh. Jadi dengan white space no wrap ini,
dia bakal bodo amat sama besar dari ukuran parentnya atau elemen yang pembungkus si konten tersebut gitu. Atau kalau misalkan pengen si overflow X-nya visible, terus overflow Y-nya ini karena kita nggak butuh ya, saya hapus aja. Jadi saya pengen si kontennya itu diliatin aja gitu. Oke, saya refresh. Nah, jadi dia bakal satu baris tuh. Ya. Jadi sekarang dia bodo amat sama ukuran parentnya. Bahkan si body pun ya. Body kan ukuran ini ya, ukuran layar ini, dia bakal bodo amat gitu. Dengan white space no wrap ini. Saya balikin aja ke di sininya auto. Saya pengen overflow aja, terus white space-nya karena jelek kita balikin lagi seperti ini. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu, di sini width itu bukan pixel aja ya, bukan pixel aja, kalian juga bisa atur. Misalkan pengen 50% untuk setengah ukuran layar. Nah, dia bakal setengah. Kalau misalkan 90% ya 90% ukuran layar. Jadi kalau misalkan saya kecilin, nah dia bakal ngikutin 90% ukuran layar. Atau 50% aja deh, biar setengah kelihatan. Nah, ketika saya besarin seperti ini, dia bakal tetap fix 50% dari ukuran layarnya. Beda kalau misalkan saya pengen 300 pixel misalkan. Saya refresh. Nah, dia tetap aja 300 pixel. Jadi walaupun ukuran layarnya berubah, ya dia bakal 300 pixel tetap. Atau kalau misalkan 400 pixel, ini buruknya pakai pixel itu seperti ini. Jadi kalau misalkan dibuka di HP, ya kontennya nggak bakal kelihatan. Ya, jadi bakal collapse seperti ini. Jadi lebih bagus kita pakai yang namanya persen tadi. Ya, tapi sebenarnya sesuai situasi dan kondisinya. Nah, jadi sebenarnya untuk size dan juga overflow itu sebenarnya gampang aja ya. Pakai width, height, terus overflow, pakai hidden, visible, auto, atau scroll. Itu terserah kalian. Untuk width sama height, satuannya bisa persen, atau bisa juga pixel, atau sebenarnya bisa juga rem, em, vh, vw. Itu kalian coba-coba aja sendiri. Tapi ya untuk dasar size sama dasar overflow di sini saya sudah ajarkan ke kalian. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. See ya.